Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 5 yang beranggotakan Nadia Munawaroh, Nurul Hidayah, dan Dalfa Hudaipah akan menjelaskan beberapa materi. Materi yang pertama dijelaskan oleh Nadia Munawaroh, yang kedua oleh Nurul Hidayah, dan yang ketiga oleh Dalfa Hudaipah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi pertama tentang gelombang cahaya sebagai gelombang elektromagnetik dan transversal. Cahaya sebagai gelombang. Gelombang cahaya terdiri dari medan magnet dan medan listrik sehingga cahaya disebut gelombang elektromagnetik. Cahaya adalah rambatan dari getaran medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus dengan arah rambat cahaya. Oleh karena itu, cahaya disebut sebagai gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan medium dalam proses perambatannya. Selain itu, karena arah getar cahaya tegak lurus terhadap arah rambatnya, sehingga gelombang cahaya dikategorikan sebagai gelombang transversal. Yang selanjutnya adalah spektrum cahaya. Sebelumnya saya akan membahas mengenai apa itu spektrum dan apa itu cahaya. Spektrum adalah sebuah keadaan atau harga yang tidak terbatas hanya pada suatu set saja, tetapi dapat berubah secara tak terbatas dalam sebuah kontinum. Cahaya adalah bagian dari spektrum elektromagnet yang tampak oleh mata manusia. Radiasi elektromagnetik dalam rentang panjang gelombang ini disebut sebagai cahaya tampak atau cahaya saja. Tidak ada batasan yang tepat dari spektrum oktav. Mata normal manusia akan dapat menerima panjang gelombang dari 400 sampai 700 nanometer, meskipun beberapa orang dapat menerima panjang gelombang dari 380 sampai 780 nanometer. Mata yang telah beradaptasi dengan cahaya biasanya memiliki sensitivitas maksimum di sekitar 555 nanometer di wilayah kuning dari spektrum oktav. Jadi dapat kita simpulkan bahwa spektrum cahaya adalah kumpulan sinyal berupa cahaya dengan panjang gelombang atau warna yang dapat dikenali oleh mata. Nah, untuk mengukur spektrum cahaya kita dapat menggunakan alat spektrometer. Di sini saya memiliki percobaan mengenai spektrum cahaya. Nah, di sini kita memiliki saklar atau sumber listrik, sumber sinar atau lampu, filter yang kita kasih lubang di tengahnya, dan ada prisma dan ada plat fotografik. Ketika sumber listrik ini kita nyalakan, maka sinarnya akan menyala dan cahayanya akan masuk melalui lubang filter, dan cahayanya akan menembus ke dalam prisma, dan prisma di sini akan memantulkan cahaya, dan cahaya yang masuk ke dalam prisma akan keluar menjadi warna yang biasa kita sebut sebagai spektrum cahaya. Nah, ketika cahaya ini biasa kita lihat tak berwarna, tapi sebenarnya cahaya ini ketika keluar dari prisma ini, cahaya ini sebenarnya berwarna. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan saya bahas pada prinsip terlihatnya warna dan spektrum warna. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prinsip terlihatnya warna. Di sini saya memiliki 4 teori tentang prinsip terlihatnya warna. Yang pertama ada teori pra-Newton. Pada masa ini sebetulnya sudah tidak relevan atau tidak masuk akal, namun ini bisa kita jadikan pembelajaran bagaimana pemikir-pemikir di masa lalu bisa menguak misteri warna. Yang pertama ada Aristoteles. Ia berpendapat bahwa terang dan gelap bila berpadu akan menghasilkan warna. Pemikir hebat seperti Aristoteles saja bisa terkecoh oleh gelap terang. Ia menjelaskan bahwa mempelajari gelap terang sebelum warna sangatlah penting. Selanjutnya ada Francois de Aiguillons. Ia mencetuskan teori pencampuran warna. Dalam teorinya, warna putih dan hitam adalah warna primer, merah, kuning, dan biru adalah warna dengan kedudukan yang tinggi. Di sini juga dapat kita lihat bahwa ia mencetuskan hitam dan gelap, hitam dan putih, hitam gelap, putih terang. Jadi di sini masih terbelenggu oleh gelap terang.
Yang selanjutnya ada teori Newton. Pembahasan mengenai keberadaan warna secara ilmiah dimulai dari temuan Sir Isaac Newton yang dijelaskan dalam bukunya yang berjudul Optik tahun 1704. Ia mengungkapkan bahwa warna itu terdapat dalam cahaya. Cahayalah yang menjadi sumber warna bagi setiap benda. Asumsi tersebut didasarkan pada penemuannya dalam sebuah eksperimen. Ia bereksperimen terhadap prisma. Ia meletakkan prisma tersebut dalam sebuah ruang gelap. Seberkas cahaya putih atau cahaya matahari ia sorotkan melalui lubang kecil dan menerpa sebuah prisma. Ternyata cahaya putih atau cahaya matahari yang tampak oleh mata kita tidak berwarna, sebetulnya berwarna ketika dipecahkan oleh prisma menjadi susunan cahaya berwarna yang tampak sebagai cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu, atau biasa sekarang kita sebut dengan spektrum cahaya. Jika spektrum tersebut kita kumpulkan dan kita loloskan kembali melalui sebuah prisma, cahaya itu kembali akan menjadi cahaya putih. Dengan demikian, cahaya putih tersebut sesungguhnya adalah gabungan cahaya berwarna di dalam spektrum. Berdasarkan eksperimennya itu, Newton menyimpulkan bahwa benda-benda sama sekali tidak berwarna tanpa adanya cahaya yang menyentuhnya. Sebuah benda tampak kuning karena ada fotoreseptor pada mata manusia yang menangkap cahaya hijau yang dipantulkan oleh benda tersebut. Apel tampak merah bukan karena apel tersebut berwarna merah, tapi karena apel tersebut hanya memantulkan cahaya merah dan menyerap warna cahaya yang lainnya dalam spektrum. Benda berwarna putih karena benda tersebut memantulkan semua cahaya spektrum yang menimpanya dan tidak satupun diserapnya. Sebuah benda tampak menjadi hitam jika benda tersebut menyerap semua unsur warna cahaya dalam spektrum dan tidak satupun dipantulkan oleh benda tersebut. Jadi menurut Newton, cahaya adalah satu-satunya sumber warna. Yang selanjutnya ada teori warna Young tahun 1801 dan Helmholtz tahun 1850. Thomas Young adalah seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris yang pertama kali memberi dukungan yang masuk akal terhadap pernyataan Newton tentang teori warna. Asumsi Sir Isaac Newton tentang penglihatan cahaya dan keberadaan warna-warna diuji kembali oleh Young. Young membenarkan beberapa asumsi-asumsi Newton, namun Young menolak pernyataan Newton yang menyatakan bahwa mata memiliki banyak reseptor untuk menerima bermacam varian warna. Tahun 1801, Thomas Young mengemukakan hipotesa bahwa mata manusia hanya memiliki 3 reseptor penerima cahaya, yaitu reseptor yang peka terhadap cahaya biru, merah, dan hijau. Seluruh penglihatan warna didasarkan pada 3 reseptor tersebut. Sayangnya, Young tidak melakukan eksperimen apapun untuk membuktikan pernyataannya. Kemudian seorang ahli optik Jerman, Hermann von Helmholtz, menjelaskan dan menghidupkan kembali kebenaran hipotesa Young. Hasil usaha bersama itu kemudian dikenal dengan teori Young-Helmholtz atau teori 3 reseptor. Melalui ketiga reseptor, kita dapat melihat semua varian warna dan membeda-bedakannya. Jika cahaya menimpa benda, maka benda tersebut akan memantulkan salah satu atau lebih cahaya yang ada di dalam spektrum. Ketika cahaya yang dipantulkan tersebut sampai ke mata, maka reseptor-reseptor pada mata akan terangsang. Bisa jadi hanya salah satu, dua, atau ketiganya sekaligus. Jika cahaya biru sampai ke mata, maka reseptor yang peka terhadap birulah yang akan terangsang, sehingga warna yang tampak adalah biru. Jika reseptor hijau yang terangsang, maka warna hijau yang tampak. Dan saat reseptor merah yang terangsang, maka warna merah yang tampak. Kemudian ada yang keempat, yaitu eksperimen warna James Clerk Maxwell tahun 1855 sampai 1861. Penemuan Young dan Helmholtz telah membuktikan bahwa terdapat hubungan antara warna cahaya yang datang ke mata dengan warna yang diterima oleh otak. Itu merupakan dukungan awal terhadap asumsi Newton mengenai cahaya dan warna-warna benda. Teori Newton menyatakan bahwa benda yang tampak berwarna sebetulnya hanyalah penerima, penyerap, dan penerus cahaya yang ada dalam spektrum. James Clerk Maxwell membentuk serangkaian percobaan dengan menggunakan proyektor, filter cahaya berwarna, kemudian 3 buah proyektor yang telah diberi filter warna yang berbeda disorotkan ke layar putih dalam ruang gelap.
penumpukan 2 atau 3 cahaya berwarna ternyata menghasilkan warna yang lain, misalnya penumpukan cahaya hijau dan merah menghasilkan warna kuning. Hasil eksperimen Maxwell menyimpulkan bahwa warna merah, hijau, dan biru merupakan warna-warna primer. Yang selanjutnya, saya dapat simpulkan bahwa proses terlihatnya warna dikarenakan adanya cahaya yang menimpa suatu benda, dan benda tersebut akan memantulkan warna yang tidak dapat diserap hingga warna yang dipantulkan tersebut sampai ke retina atau sampai ke retina mata sehingga kita dapat melihat perbedaan warna. Yang selanjutnya adalah spektrum warna. Spektrum warna adalah rentang atau pengelompokan gelombang cahaya pada frekuensi dan panjang gelombang tertentu yang dapat dilihat oleh mata manusia, terdiri dari warna-warna, yaitu warna merah, orange, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Nah, di sini saya memiliki gambar spektrum gelombang elektromagnetik yang kita miliki. Nah, pada sebelah kiri di sini ada gelombang radio. Gelombang radio di sini memiliki frekuensi yang paling rendah karena semakin ke kanan frekuensi akan semakin tinggi. Yang selanjutnya ada gelombang mikro, ada gelombang inframerah, ada gelombang tampak, ada gelombang ultraviolet, ada sinar X, dan ada sinar gamma. Nah, otomatis di sini sinar gamma memiliki frekuensi yang paling tinggi. Frekuensi di sini berbanding lurus dengan energi, maka semakin tinggi frekuensi maka energinya pun semakin tinggi. Oleh karena itu energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Jadi semakin besar frekuensi maka semakin kecil panjang gelombang. Nah, di sini semakin ke kanan frekuensinya semakin tinggi dan semakin ke kiri panjang gelombangnya semakin tinggi. Nah, di sini ada gelombang radio. Gelombang radio memiliki panjang gelombang 10 pangkat 3 atau sekitar setinggi bangunan. Yang selanjutnya ada gelombang mikro memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 2, inframerah 10 pangkat min 5, visible 0,5 kali 10 pangkat min 6. Sinar ultraviolet memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 8, sinar X memiliki panjang gelombang 10 pangkat min 10, dan sinar gamma memiliki panjang gelombang 10 pangkat 12. Nah, gelombang radio di sini dapat berfungsi untuk komunikasi karena satelit karena gelombang radio di sini bisa untuk menembus atmosfer dari bumi. Yang kedua ada gelombang mikro. Gelombang mikro di sini bisa kita gunakan untuk microwave kita untuk memanaskan makanan kita atau komunikasi radar. Yang selanjutnya ada inframerah. Inframerah di sini bisa digunakan untuk terapi fisik atau fotografi pemetaan sumber bumi. Yang selanjutnya ada cahaya tampak. Cahaya tampak di sini adalah cahaya yang bisa dilihat langsung oleh mata manusia. Bisa kita lihat di sini ada merah, jingga, kuning, hijau, biru, ungu, nila, dan ungu. Nah, merah ke ungu memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Berarti di sini ungu memiliki frekuensi yang sangat tinggi. Tapi ingat, frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Maka di sini ungu juga memiliki panjang gelombang yang paling rendah dan merah memiliki panjang gelombang yang sangat tinggi. Selanjutnya ada sinar ultraviolet. Sinar ultraviolet di sini bisa kita gunakan untuk membunuh kuman atau penyakit kulit. Yang selanjutnya ada sinar X. Kita tentu udah nggak asing lagi ya dengan sinar X. Sinar X di sini bisa digunakan untuk memotret bagian tubuh atau tulang
pada badan kita. Yang selanjutnya ada sinar gamma. Sinar gamma di sini apabila kita bisa menggunakannya, sinar gamma di sini bisa untuk membunuh sel-sel kanker. Tapi sinar gamma ini memiliki energi yang sangat kuat sehingga berbahaya dan bisa menghasilkan reaksi energi nuklir. Yang selanjutnya adalah warna primer. Warna primer adalah warna yang tidak dapat dihasilkan melalui pencampuran warna apapun. Sementara melalui warna-warna primer ini, semua warna lainnya dapat diciptakan. Hasil eksperimen Rockwell menyimpulkan bahwa warna merah, hijau, dan biru merupakan warna-warna primer dalam primer color dalam pencampuran warna. Di sini ada merah, hijau, dan biru. Yang selanjutnya ada warna adiktif. Warna adiktif adalah cara memproduksi warna cahaya baru dengan mencampurkan dua atau lebih warna cahaya, disebut pencampuran warna secara adiktif penambahan. Pencampuran warna secara adiktif hanya bisa dapat digunakan dalam pencampuran warna cahaya. Hasilnya berbeda dengan warna atau bahan pigmen. Seperti di sini. Ketika kita mencampurkan warna hijau dengan merah, maka akan menghasilkan warna kuning. Ketika kita menghasilkan warna biru dengan merah, maka akan menghasilkan warna ungu. Ketika kita mencampurkan warna biru muda dan hijau, akan menghasilkan warna toska. Yang selanjutnya ada warna subtraktif. Warna subtraktif adalah mencampurkan dua warna atau lebih zat. Warna pada dasarnya adalah mengurangi intensitas dan jenis warna cahaya yang terpantul oleh cat tersebut. Pencampuran warna melalui bahan cat seperti ini kemudian disebut dengan pencampuran warna secara subtraktif atau pengurangan. Warna pokok subtraktif adalah sian atau cian, magneta, dan kuning. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.